Jumpa lagi dengan saya Bayu, pasien HD dari 2017 yang lalu, awal 2017. Jadi udah 5 tahun saya menjalani cuci darah sebagai pasien HD. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang masa-masa sulit sebagai pasien HD. Masa-masa sulit yang saya alami sebagai pasien HD itu seperti apa. Di sini saya akan berbagi kisahnya. Itu masa sulit yang sangat sulit sekali itu terjadi waktu awal saya mengalami gagal ginjal. Jadi waktu awal itu saya menggunakan akses cuci darah itu menggunakan CDL. Itu semacam selang yang ditanam di dada sebelah kiri saya ini. Nah, untuk pasien HD itu akses cuci darahnya itu biasanya yang terjadi itu ada dua. Yang pertama itu akses sementara, namanya itu CDL. CDL itu semacam selang, itu nanti ditanam di dada atau di leher atau di dekat leher di sini. Seperti itu usianya biasanya itu 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan itu akses CDL ini harus diganti. Itu untuk yang biasa. Terus akses CDL yang bagus itu bisa tahan sampai 2 tahun. Tapi biasanya BPJS tidak mengcover untuk akses yang bagus ini. Itu 2 tahun. Kalau pasang sendiri itu biayanya kurang lebihnya 5 juta sampai 7 juta untuk akses CDL yang tahan sampai 2 tahun. Lokasinya ditanamnya sama di leher atau di dada. Itu panjang selangnya itu biasanya lebih panjang dan lebih tahan lama. Saat menggunakan CDL ini itu sengsaranya minta ampun, sengsara sekali. Sulit lah waktu menggunakan akses CDL itu sangat sulit. Jadi kita harus bersih, kita nggak boleh berkeringat, jadi kalau mandi ya hanya dilap, pakai dilap, nggak boleh basah-basah. Kalau kepanasan nggak boleh berkeringat, kan nggak mungkin kan kalau kita kepanasan nggak boleh berkeringat. Jadi umurnya itu paling lama itu 3 bulan, tapi biasanya itu dalam waktu 2 bulan itu udah infeksi. Jadi ciri-cirinya infeksi itu biasanya ada keluar nanah di area yang dipasang selang itu bernanah. Terus waktu kita cuci darah itu 2 jam atau 3 jam itu badan kita menggigil, kita kedinginan, demam, suhu tinggi tapi suhu badan tinggi tapi badan kita kedinginan. Itu biasanya terjadi karena akses CDL-nya ini bermasalah atau terjadi infeksi. Terus solusinya gimana kalau terjadi infeksi? Biasanya tuh untuk biasanya kita cuci darah 4-5 jam ya. Jadi kalau 2 jam atau 3 jam cuci darah masih ada sisa waktunya itu kita dikasih paracetamol. Tapi kalau masih nggak turun panasnya, demamnya nggak reda, itu kita disarankan untuk mengganti CDL. Jadi pasang CDL baru, bayangkan ya, di sini sakitnya pun 2 bulan kita harus pasang CDL. Kalau di sini sudah dicucuk, pindahnya kalau nggak di sebelah kanan ya di leher, dipasang lagi, operasi lagi. Saya dua kali pasang CDL. Yang pertama di dada sebelah kiri itu kurang lebih 2 bulan. Pas di 2 bulan itu saya cuci darah itu menggigil. Demam. Di stop, pulang, besoknya lagi di hari berikutnya, 3 hari setelah itu kan saya cuci darah lagi, seminggu saya cuci darah 2 kali. Di hari yang berikutnya waktu saya cuci darah kejadiannya seperti itu juga, bahkan 2 jam
saya udah menggigil, udah demam, suhu badan tinggi. Padahal sebelum cuci darah itu normal-normal saja gitu. Dan ternyata setelah diperiksa ada infeksi di CDL saya. Jadi sore itu juga saya dioperasi, dipasang di leher. Di leher ya, kita biasanya bisa tengok sana, tengok sini, ini dipasang selang. Bayangin kayak apa rasanya. Untuk nengok nggak bisa, untuk duduk sini nggak bisa, tidur nggak bisa. Jadi kalau kita udah di posisi itu ya udah diam aja, nggak bisa kemana-mana. Kalau kita gerak terjadi pendarahan. Itu selama 1 minggu itu sakitnya itu sakit sekali yang di leher. Setelah lewat 1 minggu, perlahan itu sudah agak terbiasa. Tapi ya di sini ini agak selang, jadi kayak antena gitu, kayak robot gitu. Antena, ada antenanya gitu. Kalau waktu cuci darah, saat kita menggunakan CDL, kita itu hanya bisa baring saja, nggak bisa duduk, nggak bisa makan sendiri. Karena waktu cuci darah kita itu kita harus makan ya. Kalau kita nggak makan atau nggak minum, itu gula kita bisa turun. Kalau gula kita turun, kita bisa pingsan, bisa gelap matanya itu. Jadi pada saat cuci darah kita harus banyak makan nasi, minum air dingin, air yang manis, teh atau susu gitu, supaya kadar gula kita tidak turun. Jadi selama menggunakan akses CDL itu rata-rata pasien cuci darah itu harus didampingi oleh pihak keluarga atau orang terdekat lah seperti itu. Karena pada saat kita butuh makan, butuh minum, kita harus dibantu. Jadi caranya merawat CDL itu, yang pertama kita harus rajin membersihkan. Membersihkannya itu nanti kita minta bantu perawat HD gimana caranya membersihkan. Biasanya cuma diganti perban terus dibersihkan pakai alkohol luka yang sekitar di aksesnya ini. Terus yang kedua itu jangan sampai berkeringat, karena semakin kita berkeringat semakin cepat itu infeksi. Terus langkah berikutnya itu jangan menunda untuk pasang akses Simino. Apa itu akses Simino? Akses Simino itu akses permanen, ya bisa dikotakan permanen lah. Dia dipasang di tangan. Ini saya pernah pasang akses Simino di sini gagal, dipindah lagi di sini. Ini mentol-mentol ini bekas tusukan jarum ini. Mentolnya kayak, kalau orang yang nggak pernah tahu itu kenapa mentol-mentol, dikira asam urat, ternyata bekas tusukan cuci darah. Jadi kalau pasien yang udah 3 tahun ke atas itu akan terjadi pinjolan-pinjolan ini, mentol-mentol. Apa-apa ya, untuk cara untuk sehat pasien cuci darah seperti itu. Jadi itu masa sulitnya itu saat akses cuci darah kita masih menggunakan CDL. Dan CDL itu maksimal itu kan 3 bulan. Pada kenyataannya itu cuma 2 bulan. Jadi dalam waktu 2 bulan ini kita persiapkan untuk pasang Simino. Simino itu yang akses nanti di tangan ini, itu harus segera diajukan. Minta ke perawat HD, ke dokternya, tanya gimana caranya supaya bisa dipasang Simino. Segera itu dipasang, karena kalau enggak 2 bulan, karena Simino ini baru bisa digunakan itu 1 bulan atau 2 bulan setelah operasi. Nah, dan itu kita harus pemeriksaan dulu sama dokter, diperiksa dulu, menyesuaikan jadwal dokter itu kapan kita bisa dioperasi. Dan setelah operasi itu paling cepat 1 bulan, 1 bulan setelah operasi baru bisa digunakan, itu paling cepat ya. Nah seperti itu. Jadi pokoknya harus segera dipasang Simino. Kalau sudah dipasang Simino,
yang di CDL di sini dilepas itu rasanya enak banget. Kita bisa mandi, bisa nyelam-nyelam kan mandinya. Kalau di sini kan kita nggak bisa mandi, nggak bisa keringat. Tapi kalau pakai Shimano itu kita bisa mandi, bahkan bisa berenang. Jadi kalau udah dilepas CDL-nya, udah pakai Shimano, sesekali berenang biar puas mandinya. Karena waktu pakai CDL itu nggak bisa mandi, ya mandinya cuman nggak boleh basah lah yang di CDL-nya itu. Waktu cuci darah dan waktu cuci darah kalau pakai CDL itu putaran mesinnya itu tidak boleh tinggi, karena biasanya akses CDL itu banyak sekali bermasalah. Kalau akses CDL itu bermasalah, cuci darah kita bermasalah. Kalau cuci darah kita bermasalah, kesehatan kita akan bermasalah. Jadi kalau orang yang aksesnya pakai CDL itu biasanya, saya dulu tuh pulihnya untuk sehat, untuk bisa beraktivitas sendiri tuh lama. Nggak nggak seperti ketika kita udah pakai akses yang Shimano. Karena cuci darahnya tuh nggak bisa maksimal. Jadi itu suasana kisah sedih pasien cuci darah itu pertama itu ya saat menggunakan akses CDL. Masa-masa sulitnya pasien cuci darah itu ya waktu aksesnya menggunakan CDL. Kita waktu cuci darah harus ditemenin, mandinya hanya dilap-lap, tidak boleh berkeringat, sakit sekali, apalagi yang dilelet itu sangat sakit sekali. Jadi segera lakukan pengajuan untuk pasang Shimano. Nah, untuk bagaimana persiapan masang Shimano, persiapan Shimano itu nanti saya jelaskan di video berikutnya. Oke, salam sehat.